Oke, udah ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ada di ruangan terbuka. Udaranya segar sekali. Saya kali ini terbesit untuk membahas tentang penggunaan obat. Penggunaan obat yaitu dengan istilah penggunaan obat rasional. Jadi intinya itu begini, saya sering menemukan di masyarakat itu kalau sakit apapun ndak ya, nggak hanya sakit gigi, biasanya orang sakit itu minum obatnya asal minum, beli sendiri. Kalau belinya di apotek mungkin masih bisa diarahkan ya oleh apoteker, tapi yang sering juga beli di toko-toko obat seperti itu atau toko-toko biasa yang jualan obat gitu. Jadi belinya itu asal beli, tidak sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya ingin membahas penggunaan obat rasional. Penggunaan obat rasional itu menurut WHO itu jadi penggunaan obatnya itu sesuai dengan kondisi klinis pasien itu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dari segi kondisi sistemiknya pasien, dari diagnosanya, kemudian dari segi kebutuhannya, berapa lamanya harus minum, terus harus tepat obat juga, jadi tidak asal beli obat, kemudian harus tepat dosis, tepat cara penggunaan, terus tepat lamanya minum obat, jadi nggak asal minum obat, asal minum selesai, seperti itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu sesuai kebutuhan. Jadi contohnya nih ya, contohnya gini, kita sakit gigi asal minum aja. Nanti tiba-tiba nanti saya tanya, "Ibu, tadi minum obatnya apa?" "Tadi tuh saya minum obat misalnya nih yang paling sering ya dari golongan amoxicillin. Saya tadi minum amoxicillin, Bu, sama saya tadi minum amoxicillin, Dok, sama misalnya spontan, katanya spontan namanya. Jadi, nah berarti berapa kali Ibu minumnya? Cuman 1 kali. Kapan yang minum? Sudah 2 hari yang lalu gitu. Nah, jadi seperti itu salah. Salahnya apa? Penggunaan antibiotik. Nah, di sini penggunaan antibiotik itu harus sesuai. Apakah dia memang penyebabnya karena obat-obat yang disebabkan oleh bakteri yang cocok dengan antibiotik tersebut gitu, karena tidak semua antibiotik itu cocok untuk semua bakteri, seperti itu ya. Jadi penggunaan antibiotik itu nggak boleh hanya sekali minum sembuh selesai. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi dosisnya juga, apakah sesuai antara usia dengan dosis yang dibutuhkan atau berat badan. Jadi penggunaan dosis itu, penentuan dosis itu berdasarkan berat badan ya. Berdasarkan berat badan, tiap obat itu beda-beda kebutuhannya per kilogram BB berat badan. Tetapi untuk mempermudah penggunaan memang ada penggunaan obat yang kalau anak-anak sekian, dewasa sekian, seperti itu, bayi sekian, itu diambil rata-rata. Tapi dasar umumnya itu adalah berat badan. Jadi contohnya nih ya, contohnya pada anak yang masih umur 10 tahun, tapi dia overweight misalnya ya, karena tinggi besar gitu, beratnya sudah 40 lebih atau bahkan 50, itu banyak kan ya anak-anak SD yang sudah seperti itu minumnya tidak lagi pakai dosisnya anak-anak, misalnya anak-anak biasanya setengah ya, setengah dari dosis dewasa. Tidak seperti itu lagi, karena kalau sudah 40 kilo ke atas itu biasanya menggunakan dosis dewasa. Kenapa kalau diteruskan minum dengan dosis itu? Karena dosis yang tidak mencukupi pada batas minimalnya, dia tidak akan berfungsi maksimal nanti. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia minum obat tidak mencukupi batas minimalnya, bakterinya itu tidak mati, tidak lemah,
bahkan nanti menjadi resisten terhadap obat tersebut. Resisten itu artinya apa? Bakteri yang sudah terpapar obat tadi tidak sesuai dosisnya, dia sudah bisa menyimpan memorinya. Jadi kalau obat ini dia sudah tahu dan tidak akan mati gitu ya, itu istilahnya resisten. Jadi tahan, sudah kuat, sudah kebal obat. Nah, di situ. Selain itu yang menyebabkan resistensi obat itu juga salah obat atau lamanya tidak sesuai. Penggunaan antibiotik itu lamanya minimal, kalau dulu teori yang dulu 3 hari ya. Jadi 3 hari itu sakit enggak sakit diminum. Sekarang yang berkembang itu 5 hari. Jadi 5 hari itu kalau sudah minum antibiotik ya udah minum aja sesuai dosisnya, misalnya 3 kali sehari, 3 kali sehari selama 5 hari itu, seperti itu ya. Itu penggunaan dari segi lamanya, dosisnya, kemudian tepat obatnya juga. Jadi tidak asal beli kayak tadi ya saya bilang amoxicillin sama spontan. Kenapa saya bilang spontan? Karena obat yang mereknya Ponstan itu sering disebut spontan oleh pasien ya. Jadi Ponstan secara sound, secara apa itu ya? Ucapan dia mirip dengan spontan. Jadi karena dulu pernah ada acara TV yang spontan itu viral banget ya, jadi terkenal. Jadi orang-orang banyak yang nyebutnya itu. Nah, kalau anti nyeri itu boleh diminumnya hanya pada saat dia sakit. Itu boleh minum hanya sekali minum, setelah itu berhenti. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau antibiotik harus sesuai ya. Tetapi kalau antibiotik dan analgesik itu walaupun analgesik itu anti nyeri. Anti nyeri itu boleh diminum hanya kalau sakit saja, tetapi dosisnya tetap harus sesuai dengan usia, berat badan, seperti itu ya. Dan sesuai dengan derajat sakitnya tadi, seperti itu. Nah, di sini untuk penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kondisi pasien tersebut bisa berdampak banyak hal, yaitu terjadinya penurunan mutu pelayanan kesehatan. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi antara medis, tenaga kesehatan dengan apoteker, karena apoteker itu yang akan menjelaskan penggunaan obatnya. Seperti itu. Jadi caranya pun harus tepat. Contoh nih ya, yang sering saya dapatkan penggunaan obat, sekarang itu ada obat yang bentuknya serbuk, dia antiinflamasi, bentuknya serbuk, contohnya itu Kataflam Flash ya. Nah, itu dia bentuknya serbuk, tetapi banyak pasien yang kalau tidak dijelaskan atau kadang walaupun sudah dijelaskan lupa, serbuk itu harusnya kan dicampur air kemudian itu diminum. Tapi banyak pasien yang digunakan untuk obat kumur, ya otomatis itu sudah tidak sesuai, tidak tepat cara penggunaannya tidak tepat. Atau caranya itu juga bisa begini, obat yang harus diminum sebelum makan dan sesudah makan. Contohnya nih, misalnya ampicillin tuh sebaiknya diminum sebelum makan, supaya apa? Tidak terganggu oleh metabolisme tubuh, tidak terganggu oleh makanan yang kita makan. Salah satunya seperti itu. Atau obat-obat hipertensi atau obat-obat diabetes yang harus diminum sebelum makan, sedang makan, atau sesudah makan. Jadi seperti itu. Jadi ada obat-obat tertentu yang dia terhambat cara kerjanya jika ada makanan, atau dia terhambat kerjanya jika diminum dengan susu atau teh. Nah, itu seperti itu. Itu cara, itu termasuk cara juga ya. Cara minum obat. Jadi minum obat itu sebaiknya pakai air putih. Obat apapun minumnya pakai air putih. Karena ada obat-obat tertentu yang nantinya dia kalau minum bersamaan dengan susu, dia malah berbahaya karena dia berikatan. Misalnya nih ya, misalnya kita minum FE itu nggak boleh bersamaan dengan susu karena nanti dia berikatan dengan kalsiumnya, itu akan berbahaya kepada tubuh. Atau juga kita minum obat
pakai minuman bersoda. Itu sangat berbahaya sekali ya. Itu akan mengganggu metabolisme, bahkan ada beberapa kasus atau banyak kasus yang sampai menyebabkan kematian karena cara minum obatnya yang salah. Jadi amannya itu kita minum apapun obatnya atau vitamin itu minumnya harus dengan air putih seperti itu. Ada juga yang ini minumnya itu tidak boleh bersamaan antar obat. Jadi ada interaksi obat antar dua obat yang diminum bersamaan itu juga tidak boleh. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi sahabat Dentalia jangan asal minum obat ya. Nanti silahkan dikonsultasikan kepada dokternya untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan obat rasional ini. Jadi harus bijaklah ya. Jadi jangan hanya mencari dokter yang pintar saja ya. Tapi kita sebagai pasien harus pintar juga. Jadi jadilah pasien yang pintar, cermat, dan jadilah konsumen yang pintar dan cermat. Jangan asal beli obat di sembarang tempat. Jadi belilah ke tempat-tempat yang sudah resmi, salah satunya yang sudah jelas itu apotik, dan apotiknya yang berizin ya. Kalau tidak berizin namanya bukan apotik. Demikian yang bisa saya bahas sekilas dari holiday saya kali ini. Jadi walaupun holidays kita tetap berusaha untuk tetap memberikan kontribusi dalam mengedukasi apapun itulah ya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.